Di balik tenangnya kebun raya Bogor, tersimpan kisah yang tidak pernah benar-benar pergi. Monumen Thomas Stamford Raffles berdiri dalam duka. 42 makam Belanda terdiam dalam waktu. Dan jauh di dalamnya, jejak Prabu Siliwangi masih terasa. Saksikan hanya di cerita 8 menit. Selamat datang kembali di paru-paru kota Bogor. Di antara pohon-pohon dan juga bunga-bunga ini, tersimpan kisah cinta yang membuat haru. Jauh sebelum Belanda berkuasa penuh, Inggris sempat menduduki istana lewat Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Sayangnya, perjalanan cinta Raffles di Bogor harus berakhir sedih saat istrinya, Lady Olivia, wafat karena malaria. Untuk mengenang rasa cintanya kepada sang istri, maka dibuatkanlah tugu atau monumen Raffles ini, tepatnya di tahun 1814, di tahun yang sama. Monumen putih yang ikonik itu adalah bukti betapa hancurnya hati sang gubernur jenderal. Bahkan Letnan Gubernur tersebut mengukir kesedihannya dalam tugu Lady Raffles yang berbunyi, "O thou whom ne'er my constant heart one moment hath forgot, though fate sever hath beat us apart, yet still forget me not." Kamu yang selalu berada di hatiku, tak pernah sedikit pun kulupakan, walau takdir memisahkan kita, jangan pernah melupakan aku. Di balik hijaunya daun-daun ini, berdiri sebuah struktur futuristik yang nampak kontras, namun harmonis, yaitu Ekodome. Ini adalah komitmen Kebun Raya Bogor untuk menekan emisi karbon di jantung kota. Bangunan setengah lingkaran yang kamu lihat ini adalah Ekodome, yang merupakan hadiah dari pemerintah Belanda dalam rangka memperingati 200 tahun Kebun Raya Bogor. Fungsinya sangat krusial sebagai wadah edukasi publik mengenai teknologi ramah lingkungan. Kebun Raya memiliki banyak sekali program edukasi. Ada lebih dari 20 program. Ada program mencangkok, propagasi, terarium, dan plasiterium. Salah satu lokasi yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi adalah Ekodome. Kebun ini sebagai pusat sains baru terjadi setelah Inggris pergi. Tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 1817 oleh ahli botani Profesor Dr. Caspar George Karl Reinward. Jauh sebelum riuh reda pengunjung memadati area ini, fondasi pertama kawasan ini sebenarnya diletakkan oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Beliau adalah sosok di balik berdirinya Istana Bogor pada tahun 1744 yang terpikat oleh keberadaan hutan Samida. Namun transformasi kawasan ini menjadi pusat riset botani kelas dunia baru benar-benar dimulai beberapa dekade kemudian. Tepat pada tanggal 18 Mei tahun 1817, seorang ahli botani visioner datang untuk mengubah lahan di belakang istana menjadi sebuah laboratorium alam yang sangat ambisius. Pernah terpikir tidak kalau industri kelapa sawit atau kopi yang besar di Indonesia itu lahir dari sini? Masuk ke masa kepemimpinan Johannes Elias Tijman, kebun ini berubah jadi pusat ekonomi dunia. Lihatlah Taman Tijman yang desainnya simetris ala taman-taman mewah di Perancis ini. Cantik sekali untuk difoto, tapi sebenarnya ini adalah laboratorium hidup. Di masa ini juga, tepatnya tahun 1884, Melchior Trup membangun laboratorium penelitian yang sangat canggih. Taman Tijman ini bergaya simetris karena terinspirasi dari istana-istana di Prancis. Tijman sendiri berjasa membawa tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit, kopi, hingga vanila ke Indonesia. Sementara itu, laboratorium Trup menjadi sangat penting karena di sanalah para ilmuwan meneliti penyakit tanaman dan menemukan zat hormon auksin yang merevolusi cara kita menanam tumbuhan hingga saat ini.
Melangkah lebih dalam ke jantung kegelapan kebun ini, kita akan disambut dengan deretan nisan tua yang membisu. Selamat datang di pemakaman Belanda. Catatan sejarah yang memudar menunjukkan bahwa keheningan di area ini sudah dimulai sejak tahun 1784. Penghuni tertua yang menempati ini bernama Cornelis Poortman, seorang administrator toko obat pada masa itu. Makamnya yang kini berusia 237 tahun menjadi saksi bisu awal mula garis waktu kematian di sini. Namun di antara nisan-nisan kuno yang mulai berlumut, ada satu nama yang masih terasa hangat. Dr. Kostermans, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda yang kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia, menjadi sosok terakhir yang dimakamkan di sini pada tahun 1994. Meski tergolong paling baru, dedikasinya dalam ilmu tumbuh-tumbuhan dan herbarium Bogor tetap abadi bersama tanah yang memeluknya. Di lahan sempit ini terdapat 42 jiwa yang beristirahat. Sebagian besar dari mereka adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda beserta istri dan kerabat mereka yang nyawanya terenggut secara misterius oleh wabah malaria di awal tahun 1800-an. Jika Anda perhatikan dengan seksama, tinggi nisan di sini tidaklah seragam. Perbedaan struktur ini menyimpan rahasia tentang kasta dan hierarki masa lalu. Tinggi makam bukanlah cerminan fisik jenazah di dalamnya, melainkan simbol kedudukan sosial yang dibawa hingga ke liang lahat. Lihatlah makam milik a prince. Strukturnya berdiri paling menjulang, seolah ingin menegaskan statusnya sebagai ahli hukum dan mantan gubernur jenderal sementara yang pernah berkuasa. Keunikan desain makam-makam ini menjadikannya lebih dari sekedar tempat peristirahatan terakhir. Mereka adalah fragmen kolonial yang membeku, merekam jejak kekuasaan dan kehidupan yang pernah jaya sebelum akhirnya tunduk pada sunyinya kebun raya Bogor. Jangan mengira bahwa hanya nisan Belanda yang menyimpan kisah zaman dulu di tanah ini. Jauh sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki, sebuah memori spiritual yang jauh lebih tua telah terbenam di sini. Kebun Raya Bogor sesungguhnya berdiri di atas hutan Samida yang dulunya menjadi benteng pertahanan alami bagi kerajaan Pakuan Pajajaran. Di bawah perintah sang penguasa legendaris Prabu Siliwangi, hutan ini menjadi tempat khusus untuk menanam pohon kayu Samida. Keheningan di area ini akan menuntun pada makom Prabu Siliwangi, sebuah situs yang hingga kini masih memancarkan energi yang sulit dijelaskan dengan logika. Di sanalah bersemayam Ratu Galuh, sosok yang dipercayai sebagai istri tercinta dari Sri Paduka Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran. Tak jauh darinya terdapat makam Mbah Jepra, sang panglima perang Pajajaran yang setia menjaga wilayah ini melampaui kematiannya. Hingga detik ini tempat tersebut tetap menjadi magnet spiritual yang menarik para peziarah untuk datang dan berbisik dalam doa. Kesakralan ini semakin lengkap dengan keberadaan sumber mata air suci yang terus mengalir tanpa henti dari perut bumi. Bagi masyarakat setempat, air ini bukan sekedar cairan biasa. Ia dianggap memendam kekuatan spiritual yang dalam dan nilai sejarah yang tidak ternilai. Kebun Raya Bogor itu bukan cuma sekedar taman untuk lari pagi atau piknik. Tempat ini adalah jembatan yang menyatukan masa depan futuristik di Ekodom dengan sisa-sisa kejayaan kerajaan Prabu Siliwangi. Kita sudah belajar kalau dari tanah inilah ekonomi dunia pernah berputar lewat Teichmann. Dan di sini juga cinta abadi Raffles dipahat menjadi monumen. Kebun Raya Bogor adalah bukti kalau sejarah yang berdebu sekalipun bisa tampil keren kalau kita mau menjaganya.